Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk rekan-rekan guru honorer sekalian terkait pelaksanaan seleksi P3K tahap yang ketiga, yang mana berdasarkan dari chat kolom komentar di channel ini banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang saya lihat di kolom komentar terkait pelaksanaan seleksi P3K tahap yang ketiga yang diutarakan oleh teman-teman guru honorer sekalian. Banyak unek-unek yang disampaikan melalui kolom komentar di video-video kami yang ada di sini. Baik teman-teman ya, kami akan mencoba membahas terkait pertimbangan guru honorer terkait seleksi P3K tahap yang ketiga yang akan digelar pemerintah, sekaligus ada semacam saran dan masukan tentunya untuk rekan-rekan guru honorer sekalian yang akan mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga. Oke, kita langsung lanjut saja ke informasinya. Jadi di sini ada salah satu postingan dari teman di kolom komentar di channel ini. Beliau mengatakan tidak bisa ikut di luar daerah. Jadi peserta ini tidak bisa ikut di luar daerah ya. Tapi istilahnya ini adalah komennya di channel ini. Ada alasannya. Karena lebih baik ngurus keluarga daripada terdampar. Allah akan beri rezeki yang lain. Toh selama ini dengan tidak jadi P3K masih bisa menghidupi keluarga. Jadi beliau di sini berpendapat seperti itu teman-teman ya. Kita tidak ketahui istilahnya apakah nantinya istilahnya ada perubahan untuk ikut ke tahap ketiga atau tetap pada pendirian untuk tidak ikut seleksi P3K tahap yang ketiga karena tidak bisa ikut di luar daerah karena pertimbangan keluarga. Jadi ini privasi masing-masing peserta. Tentunya kami tidak bisa memaksa, tapi jika seandainya teman-teman ingin memanfaatkan momentum yang ada untuk menjadi ASN P3K, tidak ada salahnya teman-teman untuk mencoba ikut di seleksi tahap yang ketiga, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Beda lagi dengan salah satu peserta P3K ini, boleh mengatakan bingung sudah, sedih pak, mohon solusinya. Nah, solusinya ya, oke, karena di sini meminta solusi, admin berikan sedikit solusi. Tidak usah bingung Bu, Pak, tidak usah sedih juga. Sebaiknya persiapkan diri untuk mengikuti seleksi tahap yang ketiga. Mudah-mudahan rezekinya ada di situ. Karena tentunya ketika teman-teman ikut di seleksi tahap yang ketiga, potensi lolos besar dan potensi mendapatkan promosi besar karena ini sudah bersifat nasional. Selain itu, teman-teman sudah punya pengalaman mengikuti seleksi di tahap pertama dan tentunya di tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Di sini ada lagi yang mengatakan di kolom komentar, di sini saya sudah berikan tanda usia yang sudah 47 apa harus merantau? Dilema di tahap ketiga, mohon ditempatkan di daerah pilihan waktu memilih formasi tahap kedua ya Mas Menteri, karena benar-benar masih kekurang guru. Nah, di sini sudah dijawab sendiri. Buat apa kita harus merantau di tahap ketiga jika ternyata di tempat atau tempat domisili teman-teman itu masih kekurangan guru ya. Nah, di sini katakan mohon ditempatkan di daerah pilihan waktu memilih formasi tahap 2 Mas Menteri, karena benar-benar masih kurang guru. Jadi sebenarnya di sini ada kesalahpahaman. Bukan berarti ketika teman-teman mengikuti seleksi P3K tahap yang ketiga itu langsung merantau atau keluar daerah. Memang teman-teman bisa keluar daerah memilih formasi. Tapi jika seandainya di tempat teman-teman itu masih ada formasi yang linear dengan ijazah dan sertifikat pendidik teman-teman, itu buat apa teman-teman keluar daerah? Karena di sini jelas ya, Bapak sendiri mengatakan di sini karena benar-benar masih kekurangan guru. Jadi sudah terjawab sendiri. Jadi sebaiknya Bapak melamar di tempat domisili Bapak sendiri, tidak usah pergi merantau seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan ini pertimbang kesehatan ya, saya lihat. Saya juga sudah berumur 48 tahun. Pengabdian sudah 16 tahun.
tidak passing grade, tidak PG tahap 1 dan 2. Sikon, situasi dan kondisi, sering sakit, apa harus keluar daerah juga. Nah, kalau istilahnya pertimbangan kesehatan itu sebenarnya kalau pertimbang kesehatan ya jelas ya, kalau kita sakit itu kita tidak usah keluar daerah. Tapi jika seandainya Bapak sehat atau pulih dan Bapak merasa bahwa sanggup secara fisik untuk berjuang di luar daerah, itu tidak jadi masalah sebenarnya ya. Apalagi ini momentum tahap yang ketiga, ini punya kesempatan tuh lolos P3K tahap ketiga. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi di tempat Bapak Ibu mengabdi, bisa jadi masih ada formasi yang ada di kabupaten domisili Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Jadi kalau misalnya masih ada dan masih berpeluang, alangkah baiknya Bapak tidak usah keluar, mendaftar saja di daerah sendiri. Seperti itu ya. Kemudian terkait dengan tesnya, bisa jadi kita belum ketahui secara pasti teknis tesnya apakah keluar daerah juga tes, tapi biasanya itu kita tetap dites di daerah domisili atau kalau misalnya teman-teman kabupaten ditempatkan di tempat yang lebih bagus jaringannya, seperti itu ya. Nanti lulus barulah kita mengurus ke daerah sasaran pada saat kita melamar di tahap ketiga. Jadi mudah-mudahan istilahnya cepat sembuh dan bisa semangat lagi untuk mengikuti P3K Guru, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini di sini dikatakan lagi, ini agak panjang komennya, kalau memang diharuskan ikut ya lebih baik ikut saja. Karena bagaimanapun ngototnya kita yang sudah PG 1, 2 dan 3 supaya diloloskan saja di sekolah induk, toh pemerintah tidak bisa dilawan, maunya tahap 3 tetap dilaksanakan. Jadi ikuti saja pemerintah dan berdoa kepada Allah semoga usaha dan jerih payah kita semua bisa membuahkan kebahagiaan. Amin. Oke, sependapat, luar biasa sekali ya komentarnya ini. Jadi kita ikuti saja alur dari pemerintah, karena di pemerintah sendiri sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwasanya untuk tes P3K itu ada 3 tahap, tahap pertama, 2 dan ketiga. Ketika teman-teman tidak lolos tahap pertama dan kedua, bisa mengikuti tahap yang ketiga. Seperti itu, kita sabar untuk mencapai kesuksesan, kita butuh kesabaran teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini katakan dari tahap 1 dan 2 kalah perengkingan, semangat tuk tetap ikut tahap 3, tapi saya berharap langsung dioptimalisasi saja. Amin. Mudah-mudahan ya semangatnya ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan membuahkan hasil dan lolos menjadi ASN P3K, seperti itu. Nah, di sini kita masuk dulu ke saran untuk guru honorer terkait P3K tahap yang ketiga. Untuk memantapkan teman-teman ya, saran adalah mengambil kesempatan ya. Jadi saran yang pertama yang admin pribadi berikan kepada teman-teman, mengambil kesempatan tahap ketiga P3K Guru agar bisa menjadi ASN P3K. Karena kita tidak ketahui, bisa jadi tahap ketiga bisa jadi ada rezeki untuk lolos P3K. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman sanggup secara mental, fisik dan sebagainya, teman-teman ambil kesempatan tahap ketiga, ikut tes, karena kita tidak ketahui, siapa tahu rezeki teman-teman itu lolos P3K di tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya, itu yang istilahnya kita harus pahami. Kemudian saran yang kedua adalah memanfaatkan peluang di tahap ketiga untuk mendapatkan kesempatan optimalisasi formasi. Ketika teman-teman ikut seleksi tahap ketiga dan langsung passing grade, meskipun tidak lolos formasi tapi lolos passing grade, maka teman-teman itu berpeluang untuk mendapatkan optimalisasi formasi berdasarkan nilai terbaik, seperti itu teman-teman ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi tahap ketiga memang punya keunikan tersendiri. Kemudian berikutnya adalah ikut tahap ketiga dengan harapan kita tunggu kebijakan dari Kemendikbud. Mudah-mudahan saja menjelang tahap ketiga ada kemudahan lagi yang diberikan oleh Kemendikbud. Itu tentunya menjadi harapan bagi teman-teman guru honorer. Banyak yang mengatakan langsung dioptimalisasi saja. Bisa jadi ya, bisa jadi kita menunggu saja. Semoga apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai teman-teman ya. Oke, baik, seperti itu saja informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.